وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca atau bedah buku dari buku yang saya tulis sendiri. Bukunya sudah ada, cuma masih di pondok. Ini ada PDF dan silahkan dibuka PDF-nya. Dan PDF-nya itu saya mengarang dua sistem. Yang pertama sistem ringkasan, dan ini yang di PDF ini yang ringkasan. Kalau saya berikan judul itu Mukhtasar Al-Qawaidu wal Adabul Muhimmah fi Fahmil Khilafi Indal Ummah. Ringkasan kaidah dan adab dalam memahami khilaf di tengah umat Islam. Ini ringkasan saja sehingga saya tulis poin-poin penting saja. Ada tulisan asli yang saya tulis tapi tebal sekali, dan sampai sekarang saya belum berniat untuk mencetak. Sudah ada materinya, sudah siap, tetapi sampai sekarang saya belum punya niatan untuk mencetaknya karena perlu didiskusikan pembahasan ini dan perlu dikaji dulu. Ketika sudah diterima materi-materinya itu nanti bisa kita cetak. Kalau ringkasan ini awal kali saya menulis itu sejak di Yaman. Materi-materi ringkasnya itu di Yaman, sehingga sudah sekitar hampir 10 tahun saya tulis ini. Kemudian materi ini atau makalah ini sering saya dorongkan di mana-mana. Maka kita insyaallah pertemuan kita kali ini kita insyaallah akan membaca kitab ini yang ringkas sebelum nanti kita masuk ke pembahasan fikih. Sebelum kita mulai membaca buku saya ini, sedikit saya berikan muqaddimah dulu tentang terjadinya khilaf di tengah-tengah kaum muslimin. Khilaf atau perbedaan pendapat itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW masih hidup dan khilaf itu sudah ada. Para sahabat pun ketika Rasulullah masih hidup mereka sudah beda pendapat, dan Rasulullah SAW itu membiarkan perbedaan mereka itu dibiarkan sama Rasulullah SAW. Dan para sahabat itu tidak semua sahabat itu menguasai semua ilmu. Jadi tidak ada seorang pun sahabat yang mengumpulkan semua hadis Rasulullah SAW. Karena hadis Rasulullah itu kita bicara tentang pribadi orang. Namanya Nabi Muhammad itu beliau di rumah, beliau safar, beliau di masjid, beliau di pasar, beliau kemana-mana. Dan tidak ada seorang pun yang menyertai Rasulullah di rumahnya, di safarnya, nggak ada. Maka ketika Rasulullah di kamar, yang paling faham Rasulullah ya Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Rasulullah itu di rumahnya. Ketika Rasulullah safar, maka yang paling faham Rasulullah ya para sahabat yang ikut safar. Ketika Rasulullah di masjid, maka yang faham Rasulullah yang para sahabat yang di masjid. Sehingga tidak ada satu orang sahabat yang mengumpulkan semua riwayatnya Rasulullah SAW. Mereka semuanya punya ilmu sesuai dengan kemampuan mereka membersamai Rasulullah SAW dan kemampuan mereka untuk menghafal sabdanya Rasulullah SAW. Akhirnya ilmu itu menyebar di kalangan para sahabat, menyebar. Kemudian nanti ketika Islam itu semakin membuka negeri-negeri, sehingga negeri yang ditaklukkan sama kaum muslimin harus ada sahabatnya di sana, maqaid di sana untuk mengajar. Akhirnya
ilmu itu tersebar kemana-mana. Kemudian para sahabat itu mereka sibuk mengajar, akhirnya muncullah madrasah-madrasah zaman itu, sekolah-sekolah di zaman itu, sehingga muncul sekolah-sekolahnya para sahabat. Dan mereka punya pendapat sendiri-sendiri. Jika seandainya zaman Rasulullah mereka sudah berbeda pendapat, kemudian mereka itu keluar ke negara masing-masing, maka perbedaan pendapat itu pasti nanti akan ada yang membela dari murid-murid para sahabat ini. Sehingga zaman itu nanti terkenal sekali karena persebaran para sahabat itu ke beberapa negeri. Akhirnya muncullah madrasah-madrasah, sekolah-sekolah. Contohnya misalkan madrasahnya Al-Quran di Mekah atau madrasahnya Mekah. Di Mekah itu terkenal sekali dengan ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran, karena sahabat yang mokoi di Mekah itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga kalau Mekah itu terkenal dengan Al-Qurannya. Kemudian nanti ada juga madrasah di Madinah. Ada madrasah di Madinah, di mana sahabat yang paling lama mokoi di sana itu Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada juga nanti madrasah di Irak. Madrasah di Irak, di mana ada seorang sahabat yang mokoi di sana, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada juga madrasah di Syam. Di Syam seperti sahabat Abu Darda, seperti Tamim Ad-Dari, itu mereka mokoi di Syam. Kemudian ada juga sahabat yang tinggal di Mesir, punya madrasah di Mesir, Abdullah bin Amr bin As. Ada juga nanti madrasah di Yaman, yang sahabat yang mokoi di sana adalah Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Akhirnya apa? Islam itu tersebar, ilmu itu tersebar. Dan sahabat itu punya kelebihan masing-masing. Maka itu nanti ilmu itu akan tersebar. Akhirnya disitulah nanti terjadi perbedaan pendapat. Dan setiap pendapat itu pasti akan ada murid-murid yang membela. Sampai akhirnya nanti berjalan waktu, sampai akhirnya muncul namanya madzhab. Nanti muncul namanya madzhab. Dan madzhab itu silsilah ilmu mereka itu sampai ke sahabat semuanya. Sehingga sebenarnya itu madzhab yang ada sekarang ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu cuma kayak perwakilan dari pendapatnya sahabat. Sahabat mereka punya pendapat masing-masing, mereka tersebar, mereka nanti punya murid-murid, dan mereka nanti akan melanjutkan ilmu mereka, ilmunya para sahabat. Setelah itu nanti terkenal ada namanya Imam 4 Madzhab. Imam 4 Madzhab, semuanya punya madrasah, punya guru, gurunya punya guru, gurunya sampai sahabat, sahabat sampai ke Rasulullah SAW. Cuma cara memahami hadis itu beda-beda. Sehingga nanti mereka pun dalam masalah fikih itu mereka itu nanti berbeda-beda. Sebenarnya madzhab itu banyak. Madzhab itu banyak sekali, tapi hampir semua madzhab hilang. Hilangnya kenapa? Karena tidak ada yang melanjutkan, tidak punya murid, tidak punya pengikut, hilang. Dan yang Allah sisakan itu hanya 4. 4 ini adalah madzhab. Madzhab itu pendapat. Pendapat seorang ulama, di mana sampai sekarang masih ada yang menjalankan. Masih ada yang menjalankan, masih ada yang menisbatkan, itu masih ada. Itu yang Allah sisakan itu cuma 4. Nanti ada lagi madzhab yang sekarang mulai tumbuh, walaupun sempat hilang madzhab itu, yaitu namanya madzhab Dhahiriyah. Jadi berarti kalau kita pahami, berarti zaman sekarang itu madzhab itu ada 5. Walaupun ulama nanti berbeda pendapat tentang Dhahiriyah, apakah mereka itu berdiri sendiri atau mereka itu sebenarnya itu ngambil dari madzhab yang lainnya. Jadi nanti ada madzhab Imam Abu Hanifah atau Hanafi, madzhabnya Imam Malik atau Malikiyah, madzhabnya Imam Syafi'i, kemudian madzhabnya Imam Ahmad dinamakan dengan madzhab Hambali. Dan mereka itu pahami di sini, mereka itu dalam masalah akidah nggak ada khilaf. 4 ulama ini dalam masalah akidah nggak ada khilaf, kecuali dalam satu masalah. Mereka itu berbeda dalam satu masalah, yaitu masalah penamaan iman. Amal itu masuk dalam penamaan iman atau tidak? Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah ngambil dari gurunya. Gurunya Imam Abu Hanifah mengatakan amal itu nggak masuk dalam penamaan iman. Sedangkan yang lain jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan amal itu masuk dalam penamaan iman.
Sehingga kalau ditanya iman itu apa? Iman itu ya ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, keyakinan dengan hati. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan iman itu apa? Iman itu ucapan dengan lisan dan keyakinan dengan hati. Amal masuk enggak? Enggak. Amal tidak dimasukkan. Khilafnya cuma dalam masalah ini saja. Tetapi kalau yang lain masalah akidah, mereka itu sama akidahnya. Tetapi dalam masalah fikih, dalam masalah beribadah kepada Allah Ta'ala, mereka itu nanti punya mazhab sendiri-sendiri. Kita sedikit bicara secara ringkas tentang ulama-ulama mazhab kita supaya kita faham. Jadi ulama mazhab kita itu ada 4 yang paling masyhur dan mereka punya pengikut sampai sekarang masih ada yang menjalankan. Yang pertama, yang paling tua adalah Imam Abu Hanifah. Nama beliau itu namanya Nu'man bin Thabit. Namanya Imam Abu Hanifah itu namanya Nu'man bin Thabit, cuma terkenal dengan namanya Abu Hanifah. Sehingga mazhabnya nanti dinisbatkan dengan Abu Hanifah itu namanya Hanafiyah, mazhab Hanafiyah. Dan Imam Abu Hanifah itu beliau lahir pada tahun 80 Hijriah. Lahirnya di Kufah pada zaman kerajaan Abdul Malik bin Marwan pada tahun 80 Hijriah. Dan beliau itu seorang pedagang, orang kaya raya, pedagang sutra. Dan beliau juga menghabiskan waktunya untuk belajar, sampai akhirnya beliau bisa menggabungkan antara kerja dan belajar. Setelah itu nanti menjadi imam rujukan. Dan beliau itu adalah orang yang sangat kuat sekali analoginya, terkenal sekali debat sama orang-orang ateis, debat dengan orang-orang yang menyimpang. Itu mereka semuanya diam kalau sama Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau nanti meninggal pada tahun 150 Hijriah. Berarti kalau seperti itu umurnya berapa? Umurnya berapa? Lahir tahun 80, meninggal 150. Berarti 70 tahun umurnya itu. Dan Imam Abu Hanifah itu nanti termasuk tabi'in, karena beliau berjumpa dengan beberapa sahabat. Tapi beliau bukan sahabat. Beliau adalah seorang tabi'in, karena ada beberapa riwayat beliau itu berjumpa dengan sahabat. Beliau nanti punya banyak sekali tulisan seperti Musnad, dalam masalah hadis ada. Beliau juga punya kitab Ar-Rad 'alal Qadariyah, bantahan terhadap akidah Qadariyah. Ada juga Fiqhul Akbar, tapi kalau Fiqhul Akbar khilaf di antara para ulama apakah itu tulisan Abu Hanifah atau tidak. Kalau mazhabnya beliau, mazhab beliau itu sampai sekarang diamalkan di Irak, di Mesir, Afghanistan, India, itu pakai mazhab Hanafi. Sampai sekarang masih ada. Mazhab Hanafi itu sampai sekarang besar, masih ada. Bahkan sempat mazhab Hanafi itu mazhab terbesar di dunia. Mazhab terbesar ketika muridnya Imam Abu Hanifah menjadi penasihat raja. Waktu itu sempat menjadi mazhab terbesar di dunia. Kemudian imam yang kedua, Imam Malik. Imam Malik, kalau Imam Malik itu imamnya Madinah, dinamakan dengan Imam Darul Hijrah. Imamnya negeri hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu Madinah. Nama beliau Malik bin Anas. Malik bin Anas, kunyahnya Abu Abdillah. Dan Imam Malik itu lahir pada tahun 93 Hijriah. Lahir pada tahun 93 Hijriah. Dan beliau itu fokusnya di Madinah, karena Madinah itu sumber ilmu waktu itu. Sehingga beliau fokus untuk belajar sama ulama-ulama Madinah. Nanti nasabnya itu bersambung sampai Zaid bin Thabit dengan ulama-ulama Madinah. Beliau itu karena mengambil ilmunya dari ulama-ulama Madinah. Setelah itu nanti beliau fokus ngajar, sehingga murid beliau banyak tersebar. Kemudian nanti beliau itu meninggal pada tahun 179 Hijriah. Berarti umurnya 85 tahun. Umurnya 85 tahun, paling tua. Imam Malik itu termasuk yang paling tua, 179 Hijriah. Imam Malik itu nanti punya kitab, seperti kitab yang paling terkenal namanya kitab Muwatta. Muwatta itu adalah susunan hadis disusun dengan fikih, dengan susunan fikih. Di dalamnya ada sekitar 10.000 hadis. Kemudian beliau juga punya kitab akidah Ar-Rad 'alal Qadariyah, bantahan terhadap akidah Qadariyah. Dan mazhabnya Malikiyah itu paling banyak di Afrika. Paling banyak di Afrika, sehingga Afrika itu paling banyak sekali di Afrika. Makanya kalau ketemu dengan ulama-ulama singkit, ulama-ulama Afrika, mayoritas mereka Malikiyah.
Demikian juga di Aljazair, Tunis, Afrika, dari daratan Sudan itu Malikiyah mazhabnya. Kemudian yang ketiga, imam yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Kalau nama Syafi'i itu nama kakek atau buyutnya Imam Syafi'i. Kalau nama beliau itu namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Berarti namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Berarti Syafi'i itu kakek keempat. Namanya beliau siapa? Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris. Namanya Muhammad, bapaknya namanya Idris, kakeknya namanya Abbas, buyutnya namanya Uthman, kemudian bapaknya buyutnya itu namanya Syafi'i. Sehingga Syafi'i itu bapaknya buyut. Kan kemudian nanti dikenal dengan namanya Syafi'i. Syafi'i itu berarti keturunannya Syafi'i. Keturunannya Syafi'i, Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriyah di Gaza atau Palestina. Di Palestina. Coba kita lihat, berarti beliau lahirnya 150 Hijriyah. Tadi ada imam mazhab juga yang meninggal tahun 150 Hijriyah. Siapa itu? Imam Abu Hanifah. Maka itu Imam Abu Hanifah meninggal dunia di tahun itu Imam Syafi'i dilahirkan. Jadi antara meninggalnya Imam Abu Hanifah dan lahirnya Imam Syafi'i itu tahunnya sama, 150 Hijriyah. Kemudian nanti ceritanya itu Imam Syafi'i itu di Palestina umur 2 tahun bapaknya meninggal. Akhirnya ibunya pulang kampung ke Mekah, karena orang Mekah. Pulang kampung di Mekah, Imam Syafi'i belajarnya luar biasa. Berarti termasuk anak yatim sejak umur 2 tahun. Orang miskin Imam Syafi'i itu, tapi belajarnya luar biasa dan hafalannya luar biasa Imam Syafi'i ini. Sampai akhirnya keliling nanti Imam Syafi'i itu ke Baghdad, kemudian ke Yaman dan yang lainnya, keliling. Sampai akhirnya beliau itu umur 20 tahun sudah boleh berfatwa. Umur 8 tahun itu sudah hafal kitabnya Imam Muwatta. Sehingga luar biasa. 15 tahun itu sudah diizinkan untuk berfatwa beliau itu. Lah beliau itu nanti meninggal dunia pada tahun 204 Hijriyah. 204. Berarti umurnya berapa? Umurnya 54 tahun. Imam Syafi'i itu termasuk imam yang paling muda meninggalnya dibandingkan dengan 4 imam. Masih muda, meninggalnya umur 54 tahun beliau itu. Tapi luar biasa keilmuannya beliau. Nanti beliau punya kitab-kitab yang terkenal sekali. Yang paling terkenal namanya kitab Al-Um. Itu standar mazhabnya beliau. Sehingga beliau nanti punya hadis-hadis dikumpulkan di kitab Al-Um sebagai rujukan dalam mazhabnya beliau. Beliau juga punya kitab Al-Musnad. Beliau juga punya kitab pertama terbaik kitab dalam masalah usul fikih, namanya kitab Risalah. Ketika beliau mengarang kitab Risalah, semua ulama memujinya karena luar biasa. Ilmu yang paling penting dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu kitab Risalah itu. Dan itu yang pertama kali mengarang ilmu itu Imam Syafi'i. Sampai akhirnya nanti muncul ilmu penting sekali dalam masalah fikih, namanya usul fikih. Itu yang pertama kali mengarang adalah Imam Syafi'i. Saking hebatnya ilmunya beliau itu, sampai muridnya Imam Ahmad itu beliau mengatakan Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu kasyamsi lidunya wal afiyati linnas. Imam Syafi'i itu ibaratnya kayak matahari bagi bumi, tidak bisa dilepaskan kita semuanya dari matahari. Dan seperti ibaratnya itu kayak kesehatan bagi manusia. Semua orang pasti dia itu mendapatkan manfaat dari ilmunya Imam Syafi'i. Kalau mazhabnya beliau itu banyaknya itu dipakai di Asia, seperti di Indonesia itu mayoritas. Demikian juga di Malaysia, di Sri Lanka, Filipina, demikian juga di Australia, kemudian juga di Yaman, tapi nggak semua Yaman. Yaman nggak semuanya. Di Hadramut itu terkenal mazhabnya Syafi'iyah. Kemudian imam yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Terkenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya namanya bukan Ahmad bin Hanbal, namanya itu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Sehingga Hanbal itu kakeknya, bukan bapaknya. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, tetapi terkenal dengan namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahirnya di Irak, di Baghdad pada tahun 164 Hijriyah. Beliau ini adalah seorang imam yang paling banyak keliling dunia.
sehingga hadisnya paling banyak. Dari 4 imam ini yang paling banyak hadisnya itu Imam Ahmad. Sampai kata Imam Ibnu Jauzi itu mengatakan tawafal Imamu Ahmad ad-dunya marrotain. Imam Ahmad itu sampai keliling dunia, datangnya semua ulama itu keliling dunia itu sampai 2 kali. Sehingga beliau itu kalau masalah hadisnya itu luar biasa hafalannya itu. Sampai hafalan Imam Ahmad itu 1000 kali 1000 hadis. Hafalannya 1 juta hadis beliau itu. Kemudian nanti beliau itu meninggal dunia pada tahun 241 Hijriah. Umur beliau 77 tahun. Imam Ahmad itu nanti punya kitab yang paling terkenal sekali, namanya kitab Musnad. Dan itu kitab kumpulan hadis terbesar di dunia. Kumpulan hadis terbesar di dunia yang sampai sekarang masih ada. Dan kitab Musnad itu hampir 40.000 hadis, mengumpulkan hampir 40.000 hadis, dan itu kitab hadis terbesar di jagat raya. Nggak ada yang terbesar. Banyak yang kitab hadis besar-besar itu hilang. Seperti misalkan Imam Tabrani itu punya kitab namanya Mu'jamul Kabir. Itu hadisnya banyak sekali tapi hilang. Kemudian muridnya Imam Ahmad itu ada namanya Baqi bin Makhlad, itu punya kitab Musnad juga. Tapi itu musnad terbesar. Sebagian ulama mengatakan 3 kali lipat dari kitab musnadnya Imam Ahmad, tetapi hilang. Sedangkan yang tersisa itu musnad yang tersisa dan paling banyak hadisnya itu cuma musnad Imam Ahmad ini. Nanti Imam Ahmad punya kitab akidah namanya kitab Ushulus Sunnah. Kalau kita ingin tahu akidahnya Imam Ahmad yang di kitab Ushulus Sunnah. Nah, ini ringkasan. Kalau mazhabnya Hambali itu yang paling banyak mengamalkan itu adalah Saudi Arabia. Jadi Timur Tengah, Saudi Arabia, kemudian di Saudi Arabia. Kemudian nanti dari Saudi Arabia ini karena ulama-ulama mutakhirin itu bikin Universitas Islam Madinah, kemudian banyak penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Mereka pulang, mereka itu membawa mazhab Hambali, termasuk di Indonesia. Nah itu kalau kita perhatikan kebanyakan Salafiyin, karena mereka itu belajarnya di Saudi Arabia, maka mazhab mereka Hambali. Yang dipraktikkan di kalangan kebanyakan teman-teman kita Salafiyin itu mazhabnya Hambali. Nanti Imam Ahmad itu punya murid-murid yang luar biasa, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, itu muridnya Imam Ahmad. Nah, kalau kita lihat 4 mazhab ini, dari 4 mazhab secara ringkas ini tentang sejarah sedikit tentang 4 mazhab itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Memang kalau kita perhatikan itu semua ulama itu punya tulisan akidah. Imam Abu Hanifah punya tulisan akidah Ar-Raddu 'alal Qadariyah, bantahan kepada Qadariyah. Imam Malik punya tulisan akidah juga. Imam Ahmad punya tulisan akidah terbaik namanya Ushulus Sunnah, lengkap malah zamannya Imam Ahmad. Tapi kalau Imam Syafi'i itu zaman itu nggak fokus akidah. Terus kalau kita ingin tahu akidahnya Imam Syafi'i bagaimana, kita baca tulisan murid-murid senior beliau. Maka ada murid senior beliau luar biasa, ini termasuk pewarisnya Imam Syafi'i, namanya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani punya kitab akidah terkenal sekali namanya Syarhus Sunnah. Namanya Syarhus Sunnah, dan itu sering saya kaji kitab itu. Dan kalau kita pengen tahu akidahnya Imam Syafi'i, kita baca kitab itu. Kenapa? Karena itu kitab langsung dari muridnya. Kalau kita pengen tahu akidahnya Imam Ahmad, langsung baca kitabnya beliau sendiri namanya Ushulus Sunnah. Sehingga langsung kelihatan itu. Nah itu kalau kita perhatikan nanti, kalau kita pelajari itu 4 ulama mazhab itu dalam masalah akidah nggak ada khilaf. Dalam masalah akidah mereka nggak ada perbedaan, kecuali 1 yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau masalah fikih mereka itu punya mazhab sendiri-sendiri. Walaupun kalau kita lihat itu mereka itu seperguruan. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik pernah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah sebentar, tetapi enggak lama, cuma ketemu saja. Nanti yang menyambungkan sampai ke ilmunya Imam Abu Hanifah itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Sehingga kalau kita perhatikan itu ilmu atau mazhab 4 ini semuanya itu muaranya sama, mereka itu seperguruan mereka itu. Mereka saling belajar, mereka itu saling mengambil faidah dari yang lainnya. Sehingga apa? Mereka itu bukan musuh-musuhan, mereka itu bukan. Perbedaan pendapat itu biasa di kalangan mereka itu.
Nah, jadi sejarahnya itu gini, kalau kita perhatikan itu saya sebutkan sejarah. Tadi kan kita sebutkan madrasah itu banyak. Kalau madrasah dalam masalah fikih, madrasah dalam masalah fikih itu yang paling terkenal itu dua madrasah. Sekolah fikih yang paling terkenal itu dua. Yang pertama dinamakan dengan madrasah alul hadis. Madrasahnya ulama-ulama alul hadis, metodenya hadis. Itu madrasah di Madinah dipimpin sama Imam Malik. Kemudian yang kedua, madrasah yang terkenal yang kedua itu namanya madrasah ahli ra'yi. Sekolahnya orang-orang yang jago dalam analogi akal, tetapi dalilnya lemah. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah yang ada di Irak. Ini punya kelebihan masing-masing. Semuanya punya kelebihan masing-masing, dan waktu itu dua madrasah ini itu perbedaannya itu kontras sekali, itu kuat sekali perbedaannya itu. Jadi madrasah itu ada dua. Madrasah yang terkenal itu dalam masalah fikih itu ada dua. Yang pertama madrasahnya ahlul hadis, ulama-ulama ahlul hadis, itu di Madinah dipimpin sama Imam Malik. Jadi imamnya madrasah itu Imam Malik. Kemudian yang kedua, madrasah yang kedua dinamakan dengan madrasah ahli ra'yi, yaitu madrasah yang jagonya di ilmu analogi. Ini madrasah ahli ra'yi ini dipimpin sama Imam Abu Hanifah. Dipimpin sama Imam Abu Hanifah, sehingga terkenal nanti mazhab Hanafi itu kuatnya di analogi. Nah, berarti ada dua madrasah ini. Nah, dua madrasah ini zaman itu sering terjadi perbedaan yang sangat kuat sekali. Perbedaannya itu. Kenapa? Karena memang mereka itu punya kelebihan masing-masing. Gambarannya itu kalau kita gambarkan itu, kalau madrasahnya Imam Malik, madrasahnya Ahlul Hadis, mereka secara dalil kuat, tetapi secara penerapan kaku mereka itu. Secara penerapan kaku. Sedangkan madrasahnya Ahlul Ra'yi, mereka secara dalil lemah, tapi secara penerapan di masyarakat sangat fleksibel. Nah, itu banyak sekarang itu dalam masalah muamalah dunia itu mayoritas ngambalnya dari mazhab Hanafi, karena fleksibel sekarang mereka itu. Sangat bagus kalau di masyarakat. Yaitu enggak kaku, mazhabnya itu sangat fleksibel. Akhirnya zaman itu sering terjadi perbedaan. Jadi gambarannya gini, kayak istilahnya itu, kalau saya istilahkan itu, diistilah oleh para ulama itu, madrasahnya Imam Malik, madrasah Al Hadis itu kayak apoteker, jagonya tentang obat, sehingga obat ini kadarnya ini, obat ini kadarnya ini, tempatnya jagonya apoteker, yaitu Imam Malik, istilahnya itu. Sedangkan madrasahnya Imam Abu Hanifah kayak dokter yang ahli untuk membuat resep, kemudian untuk ini penyakitnya apa, ngolah-ngolah, ini penyakit seperti ini resepnya ini kadarnya sekian, ini dimakan sekian, itu dokter. Nah, itu punya kelebihan masing-masing. Dokter dia nggak tahu namanya obat secara detail, letaknya di mana, ininya apa, tempatnya apoteknya itu kayak apa, nggak tahu dokter itu. Tetapi yang bisa mengobati penyakit itu dokter. Sedangkan apoteker itu jagonya gudangnya obat, ya, gudangnya obat dia itu. Sehingga apa? Dua-duanya itu punya kelebihan masing-masing gitu. Maka kalau untuk masyarakat yang paling bagus ya dokter gitu. Tetapi untuk racikannya yang paling bagus ya apoteker. Sehingga apa? Itu saling membutuhkan sebenarnya itu. Akhirnya yang bisa menggabungkan dua ilmu ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i itu beliau belajar sama Imam Malik, mengambil semua ilmunya hadisnya Imam Malik. Setelah itu nanti Imam Syafi'i itu belajar sama, karena Imam Syafi'i nggak berjumpa dengan Imam Abu Hanifah, tetapi nanti Imam Syafi'i itu ketemu dengan murid seniornya Imam Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i nanti belajar sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang masalah analogi. Akhirnya dua kemampuan ini, kekuatan ini, semuanya nanti dilebur oleh Imam Syafi'i, sampai akhirnya nanti beliau mengarang kitab namanya kitab Ar-Risalah yang tadi kita sebutkan, kitab terbaik di dalam masalah istinbat. Istinbat itu bagaimana cara pendalilan dalam masalah fikih, itu Imam Syafi'i yang pertama kali mengarang. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Maka itu imam-imam kita itu mereka itu saling belajar, dan mereka itu saling mendukung, dan mereka saling berbeda pendapat, nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah di antara mereka.
Kita saja yang ketika lihat perbedaan pendapat masalah fikih itu kaget kita itu. Makanya bahwa kita itu menganggap selain yang berpendapat dengan kita semuanya musuh kita itu. Imam-imam kita nggak seperti itu. Mereka nggak pernah memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Ada sebuah cerita saya sedikit berkaitan dengan Imam Syafi'i itu. Kenapa Imam Syafi'i itu kok belajar sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Sampai akhirnya beliau itu belajar. Nanti nasabnya ketemu dengan Imam Abu Hanifah lewat jalan ini. Pernah suatu ketika itu ceritanya itu, dan itulah resiko jadi ulama itu seperti itu. Resiko jadi seorang ulama, apalagi setingkat Imam Syafi'i itu banyak yang hasad. Ceritanya itu Imam Syafi'i itu pergi ke Yaman. Di Yaman banyak para ulama di Yaman. Mereka punya sekolah-sekolah, punya pondok, punya masjid, punya murid di Yaman itu. Banyak ulama-ulama itu. Imam Syafi'i ketika pindah ke Yaman, orang-orang penuntut ilmu itu pada pindah ke Imam Syafi'i. Akhirnya beliau itu pengikutnya banyak sekali Imam Syafi'i itu. Ketika di Yaman, maka ada seorang ulama di Yaman hasad sama Imam Syafi'i. Akhirnya memfitnah Imam Syafi'i di hadapan penguasa, bahwasanya Imam Syafi'i dan murid-muridnya berkumpul untuk mengkudeta negara. Coba bayangkan, hasad itu gak main-main itu. Orang kalau sudah hasad itu bahaya, pengennya mati orang itu yang dihasad itu. Dan penyakit yang paling parah itu hasadnya para ulama. Sehingga hasad yang paling bahaya itu kalau yang hasad itu ulama, ustaz, penuntut ilmu, itu yang paling bahaya. Kalau hasadnya ahli dunia itu biasa, wajar. Orang ahli dunia itu semuanya saling hasad di antara mereka. Tapi yang paling bahaya itu apa? Hasadnya para ulama. Akhirnya ada seorang ulama Yaman ini jengkel ketika Imam Syafi'i itu muridnya banyak, apalagi Imam Syafi'i pendatang. Maka itu banyaknya orang hasad itu, kalau dia itu orang asli tempat situ, setelah itu datang seorang ulama pendatang itu, bukan dari tempat situ tapi pendatang, tiba-tiba muridnya banyak itu. Akhirnya apa? Orang-orang pribumi itu hasad. Dan Imam Syafi'i juga seperti itu. Dia dihasati sama orang-orang asli Yaman. Kalau Imam Syafi'i kan bukan orang Yaman, beliau orang Mekah. Akhirnya setelah itu dilaporkan kepada penguasa bahwasanya Imam Syafi'i itu pengen mengkudeta negara. Pas zaman itu zamannya Harun ar-Rasyid. Akhirnya marah Harun ar-Rasyid, setelah itu memerintahkan prajurit untuk menangkap Imam Syafi'i dan semua murid-muridnya. Sampai waktu itu mau dihukum mati Imam Syafi'i itu, mau digantung waktu itu Imam Syafi'i itu. Tapi ketika mau dihukum mati, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu pejabat negara. Dia itu sangat dekat sekali sama raja. Akhirnya dia memberikan syafaat, wahai raja, saya mau diskusi dulu dengan Syafi'i, bagaimana pendapat dia tentang fitnah ini. Akhirnya ketika diskusi, beliau itu berlepas diri dari tuduhan kalau dia itu mengkudeta negara. Akhirnya Imam Syafi'i setelah itu dilepaskan sama kerak raja. Setelah itu Imam Syafi'i diajak pulang ke rumahnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Disitulah nanti sejarahnya itu, beliau itu nanti belajar sama Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sehingga nanti nasab ilmunya bersambung kepada Imam Abu Hanifah. Oleh itu apa? Hasad itu nggak main-main. Imam Bukhari, imam yang luar biasa seperti itu saja itu, sampai akhirnya meninggal dunia sendirian. Dia itu termasuk orang yang diasingkan. Datang ke tempat ini diusir, datang ke tempat ini diusir, datang ke tempat ini diusir. Kenapa? Karena hasad gurunya. Gurunya sendiri itu, bukan orang lain, gurunya sendiri hasad. Kenapa? Karena mendapatkan kecerdasan yang luar biasa Imam Bukhari itu. Sampai akhirnya hasad, dan Imam Bukhari dituduh sebagai orang yang akidahnya menyimpang. Bahkan Imam Al-Muzani, saya tanya sekarang, Imam Al-Muzani itu siapa tadi itu? Nah, yang tahu Imam Al-Muzani, murid seniornya Imam Syafi'i, bayangkan itu. Itu saja difitnah Imam Al-Muzani itu, dituduh orang yang akidahnya sesat. Coba bayangkan itu. Beliau dituduh seperti itu. Beliau pun nggak pernah tahu kalau dituduh seperti itu, tapi berita menyebar kalau beliau itu akidahnya sesat. Akhirnya ada penuntut ilmu itu yang berani bertanya kepada beliau, ngirim surat, Syekh, maaf, telah sampai berita kepada kami, orang-orang ngomong bahwasanya Muzani itu sesat akidahnya itu. Maka kami ingin bertanya kepada engkau, bagaimana akidah engkau? Akhirnya setelah itu nanti beliau mengarang kitab, namanya kitab Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah itu yang tadi saya sebutkan, dan itu sering saya kaji kitab itu. Itu adalah klarifikasi akidah beliau, karena banyak orang yang menuduh beliau orang yang akidahnya menyimpang. Berarti kalau kita perhatikan apa? Zaman dulu itu sudah orang hasad itu sudah ada gitu. Orang yang hasad sampai akhirnya menuduh orang lain dengan sesat, menyimpang. Padahal awalnya itu apa? Awalnya itu rebutan jamaah.
Awalnya itu rebutan jamaah, maka itu apa? Hasadnya ustadz, hasadnya ulama itu bahaya. Imam Malik saja pernah itu, setingkat Imam Malik itu, beliau sampai ngomongi teman akrabnya namanya Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq itu kan ulama sejarah, dia ngarang kitab namanya Sirah Nabawiyah, paling terkenal itu. Namanya belajar sejarah, kajian isinya sejarah itu. Sirah Nabawiyah kan yang datang banyak sekali kan. Akhirnya apa? Jamaahnya Muhammad bin Hasan jamaahnya Muhammad bin Ishaq itu banyak. Sedangkan Imam Malik itu kan ngajarnya hadis ilmiah itu. Sehingga yang datang itu cuma penuntut ilmu yang sudah tinggi derajat ilmunya itu. Orang awam kan nggak suka belajar yang pusing-pusing seperti itu. Akhirnya orang awam kebanyakan memenuhi kajiannya Muhammad bin Ishaq. Akhirnya kata Imam Malik apa? Muhammad bin Ishaq itu kadzab, riwayatnya itu pendusta. Apakah diambil ucapannya Imam Malik ini? Tidak dibuang sama para ulama. Sampai Imam Az-Zahabi mengatakan kalamul aqran yutwa, kritikan sejawat, yaitu seleting, yang seleting ilmunya itu kalamul aqran yutwa, buang, tidak usah dihiraukan. Kenapa? Mayoritas itu hasad. Sehingga kalau zaman dulu saja itu hasad itu sudah ada, kemudian saling mencela, saling mencaci, kemudian saling menyesatkan, itu sudah ada, dan itu penyakit. Itu penyakit. Maka itu kita di sini belajar nanti kaidah dan adab bagaimana kita itu menghadapi masalah khilafiyah. Khilafiyah itu tidak mungkin kita bisa menyelesaikan. Sudah zaman sahabat saja berbeda, sahabat saja nggak bisa menyatukan mereka itu, padahal mereka sahabat gitu. Ulama-ulama kita mereka pengen menyatukan pendapat saja nggak bisa mereka itu. Kemudian perbedaan pendapat itu sampai sekarang masih ada. Maka bagaimana sikap kita itu? Kita nggak bisa menyelesaikan perbedaan pendapat. Terus bagaimana sikap kita itu? Yang bisa kita jalankan itu bagaimana kita itu memiliki adab dalam khilafiyah. Khilafiyah tetap khilaf itu, tapi yang menjadi PR kita itu bagaimana kita itu bisa menjalankan persatuan walaupun kita itu berbeda pendapat. Berbeda pendapat tapi kita itu masih bersatu padu. Bukan berarti apa setiap perbedaan itu membuat kita itu saling mencaci, saling mencela, saling gontok-gontokan. Apalagi apa? Sesama teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ilmiah itu bisa didudukkan itu. Ulama zaman dulu biasa mereka itu berdebat, diskusi itu biasa itu. Tetapi mereka itu tidak saling berpecah belah. Ini mukadimah sedikit tentang masalah perbedaan pendapat itu. Bagaimana kok sejarah muncul masalah mazhab itu seperti itu. Kalau kita ingin mendalami lebih dalam lagi, panjang pembahasan masalah mazhab itu panjang. Sekarang kita akan masuk di pembahasan buku saya. Silakan kalau yang sudah download di PDF itu dibuka, itu kita baca. Kalau saya di sini sekedar baca saja, nanti sedikit saya jelaskan sedikit-sedikit. Tapi fokusnya kita membaca apa yang saya tulis di tulisan ini. Kemudian pembahasannya saya cepatkan pembahasannya, tidak terlalu banyak penjabaran dan pembahasan. Kita sedikit saja pembahasannya, kita yang penting membaca saja. Nanti kalau pengen lengkapnya itu ada di tulisan saya, lebih lengkap lagi. Tetapi itu lebih dari 200 lembar halaman, cuma sampai sekarang belum saya cetak. Sudah ada yang minta cetak beberapa percetakan, tapi saya belum mau. Saya masih belum berminat. Karena mencetak buku itu tanggung jawabnya berat nanti di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga saya biasanya itu ngarang buku kayak gini itu untuk dikaji. Saya tulisan banyak sekali, karena saya itu dulu itu kalau ngisi kajian daurah itu mesti saya bikin makalah. Makalah saya bagi ke teman-teman supaya mereka pulang itu membawa makalah. Tujuan saya cetak itu apa? Untuk dipelajari. Kalau untuk diperjualbelikan memang saya belum punya niatan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di buku saya itu di muqaddimah. Saya bacakan muqaddimah. Ini ada sejarah tentang saya juga belajar di Yaman itu sedikit. Saya katakan bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Di antara karunia terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada penulis, yaitu saya sendiri, adalah ketika Allah Ta'ala memudahkan untuk menuntut ilmu di negeri Yaman. Semoga Allah menjaga negeri tersebut dan semua negeri Islam. Setelah pulang dari belajar di Yaman, agama di Yaman sekitar tahun 2011. Saya berangkat ke Yaman itu 2006 pasca gempa Jogja. Itu saya gempa Jogja, disitulah setelah itu berangkat ke Yaman. Kalau sebelumnya saya itu belajarnya di Surabaya,
Waktu itu masih namanya itu Al-Irsyad Al-Islami, Al-Irsyad Surabaya. Setelah itu sekarang namanya sudah diganti dengan nama Ma'had STAI, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Ali bin Abi Thalib. 2 tahun bahasa Arab. Setelah itu saya belajar di Jogja, di Ma'had Jamilur Rahman, hafalan Quran di sana selama setahun. Karena gempa Jogja, akhirnya saya kondisi di Jogja waktu itu nggak kondusif, bukan belajar, akhirnya saya berangkat ke Yaman. Di Yaman itu, kalau ceritanya itu, di Yaman itu saya jual 1 sapi. Alhamdulillah itu bapak saya itu punya sapi metal. Kemudian saya alhamdulillah itu sama bapak saya itu akrab, dan saya itu ngomong sama bapak saya, Pak, saya udah nggak usah disiapkan warisan untuk saya, tolong biayai ketika saya itu masih punya niatan belajar. Bapak saya seorang petani. Setelah itu alhamdulillah 1 sapi itu dijual. Itu untuk modal saya berangkat ke Yaman. Di Yaman nanti pulang, saya pulang 4 tahun itu pulang waktu itu niatnya nikah tapi nggak jadi, akhirnya berangkat lagi tanpa menikah. Setelah itu karena kondisi perang mengharuskan untuk pulang, padahal saya nggak mau pulang itu. Saya nggak mau pulang. Teman-teman kita itu minimal mesti belajar di Yaman itu 10 tahun minimal. 10 tahun itu nggak ada apa-apanya kita belajar itu kalau sudah kita merasakan lezatnya ilmu. Tetapi karena kondisi peperangan di sana, akhirnya kita pulang. Lah saya pulangnya tahun 2011. Nanti keliling saya itu, dan saya itu nggak ada niatan untuk di Pekalongan. Di Pekalongan saya nggak pernah tahu Pekalongan itu. Jadi Pekalongan itu nggak ada temen Pekalongan sama sekali. Kemudian nggak punya keluarga, nggak punya sama sekali, nggak ada. Namanya terbetik waktu itu dakwah di Pekalongan itu nggak ada. Kita waktu itu masih merintis pondok di Sragen sama teman-teman di Yaman. Itu kita ngerintis, tapi waktu itu saya pengen keliling dulu lah. Sampai akhirnya saya ke Jakarta, ngurusi televisi sunnah di sana. Kemudian keliling-keliling beberapa kota. Sampai akhirnya ya ke Pekalongan ini. Bahwa Syekh waktu itu, saya terjemahkan Syekh di Masjid Pekalongan di Imam Syafi'i. Setelah itu baru saya diminta untuk ke Pekalongan. Setelah itu baru saya tinggal di Pekalongan. Jadi saya sebenarnya nggak punya niatan di Pekalongan, nggak ada. Itu pun karena saya diminta. Saya diminta, dan saya nggak pernah daftar di Pekalongan itu untuk jadi ustadz di sini, nggak pernah. Karena saya waktu itu punya program besar itu bikin pondok itu di Sragen sama teman-teman. Cuma karena di sini ada masjid, kemudian masjid itu waktu itu nggak ada ustadz yang mokoi, kemudian minta saya katakan saya coba. Saya coba waktu itu pas Ramadan saya datang. Subhanallah setelah itu nikah gitu. Setelah Syawalan itu malah nikah sama orang Pekalongan. Ya wes nggak bisa kemana-mana setelah itu. Padahal rencana saya itu besarnya itu bukan di Pekalongan saya itu. Cuma ya takdir Allah seperti itu gitu loh. Makanya biasanya teman-teman kita itu kalau pengen ngikat ustadz itu, istilahnya kalau istilahnya candaan kita itu ikat dengan kasur yang bisa kentut istilahnya itu. Yaitu ikat dengan istri. Kalau cuma pekerjaan itu enggak, ustadz itu enggak terikat gitu. Apalagi orang Yaman itu enggak suka ngisi kajian umum, itu enggak suka gitu. Hampir semua karakter kita itu sukanya pondok. Maka itu apa, banyak teman-teman kita itu apa fokusnya cuma di pondok ngajar santri, nggak mau ngisi kajian umum. Bahkan saya punya teman akrab saya itu suruh khutbah Jumat saja nggak mau dia itu. Sukanya apa, kalau ngajar di pondok hatta 1 orang muridnya diajar luar biasa sampai jam berapapun dilayani itu. Kenapa? Karena prinsip kita itu, saya ngajar kajian umum kayak gini misalkan ya, saya ngajar kajian umum kayak gini kan, siapa di antara jamaah itu yang keluar jadi ustadzah gitu? Kan nggak ada kan gitu. Beda kalau saya ngajar di pondok itu, keluar mereka nanti akan pulang kampung jadi ustadz-ustadz mereka itu. Tetapi akhirnya apa? Saya akan bagilah, ada ustadz-ustadz yang semua kok di pondok, biar saya keluar lah itu. Cuma kalau secara fitrahnya kita, karakternya orang Ustadz Yaman itu, kita itu paling gak suka ngisi kajian umum. Saya kalau cuma mencari dunia, misalnya kalau bahasa kasarnya itu ya, cari duit. Saya dulu lama di Jakarta itu. Kehidupan di Jakarta kayak apa kehidupan Jakarta itu? Tetapi apa, bukan itu yang saya cari itu. Saya itu carinya pondok. Dan saya itu pengen merintis pondok dari awal itu. Sehingga saya ketika ke Pekalongan, saya syaratkan waktu itu. Yaitu yang minta saya ke Pekalongan, saya syaratkan, saya mau ke Pekalongan dengan syarat ada pondok. Kalau cuma ngisi kajian di masjid, saya nggak mau gitu. Apalagi yang datang sudah tua-tua, diajari bahasa Arab pada mutung, preteli gitu. Kan kita dulu pernah bikin di masjid itu kan kajian bahasa Arab kan gitu. Yang datang 70 orang yang daftar, rebutan yang daftar itu. Preteli semua hilang 35 orang gitu. Akhirnya nggak bisa saya kayak gini itu. Saya punya ilmu, saya pengen saya mati ilmu saya itu hidup gitu. Akhirnya apa? Nggak bisa kecuali pondok itu. Akhirnya saya syaratkan waktu itu, saya mau ke Pekalongan tapi harus ada pondok.
Kenapa? Kalau nggak ada pondok, kita orang Yaman nggak mau gitu. Kalau cuma ngisi kajian-kajian umum, apalagi daurah yang datang ribuan orang, nggak suka kita itu. Karena karakter kita seperti itu. Beda mungkin sama teman-teman kita yang lulusan Medina, lulusan Libya, mungkin beda dengan kita gitu. Kenapa? Karena kita itu belajar sama guru kita, gaya guru kita itu akan terpengaruh sama kita gitu. Gurunya gayanya guru kita itu ngajar itu nggak suka dengan banyak pemurid. Ngajar itu satu murid saja diajari kita itu. Yang penting apa? Semangat. Sehingga apa? Ketika kita misalkan saya minta sama guru saya mau belajar, tapi saya sendirian. Saya nggak punya waktu kecuali jam 12 malam. Akhirnya saya itu matan siap. Kita kalau ketiduran dibangunkan sama syekhnya itu. Syekhnya itu apa? Ngajar nggak suka dengan banyak murid, itu nggak suka itu. Pengennya apa? Ngajar murid yang memang dia itu semangat, ilmunya dijor-jorkan semua itu, ditumpahkan semua ilmunya itu. Sehingga targetnya dia itu apa? Saya kalau meninggal dunia, ilmu saya itu ada yang mewariskan. Seperti Imam Madzhab tadi itu, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Kenapa kok ilmunya sampai sekarang masih ada itu? Karena peran murid-muridnya. Sedangkan ulama-ulama yang lebih hebat dari mereka itu banyak itu. Laits bin Sa'ad itu, ada seorang ulama, Laits bin Sa'ad kata para ulama, afqah min Malik, lebih kuat fikihnya daripada Imam Malik. Tapi apa? Mazhabnya hilang. Kenapa mazhabnya hilang? Karena tidak ada murid yang melanjutkan. Sehingga apa? Ilmu itu biasanya akan mati ketika nggak ada muridnya. Nah itu saya pun juga waktu itu nggak punya niatan, ke Pekalongan itu sama sekali nggak ada gitu. Karena waktu itu kita sedang bikin proyek pondok, dan yang minta itu banyak sekali waktu itu. Tapi karena kita itu dari Yaman sudah bikin proyek waktu itu pondok pesantren di Sragen, akhirnya kita ke Sragen. Tapi karena keliling ada syekh datang, kita keliling. Setelah itu ya ke Pekalongan akhirnya itu. Jadi setelah pulang dari belajar agama di Yaman sekitar tahun 2011, penulis, yaitu saya, mendapatkan fenomena yang sangat menyedihkan, yaitu apa? Perpecahan dan saling tahdzir mentahdzir di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga apa? Ini masalah ini bukan baru sekarang. Pekalongan mungkin lagi rame-ramenya sekarang, itu sudah dari dulu. Sehingga apa? Saya kalau masalah perpecahan kayak ini sudah blenger istilahnya itu, sudah blenger. Sehingga kalau orang tahdzir saya itu, saya biasa punya murid tahdzir saya itu udah biasa gitu. Jadi bukan gaya baru. Sehingga kalau ada orang tahdzir saya, akhirnya saya itu pusing, bingung. Murid saya di Yaman saja itu banyak, tahdzir saya banyak kan gitu. Dan saya nggak peduli gitu. Cerita ya, saya itu di Yaman, cerita ya. Tapi ini Fabini Meteorobika Fadif, bab kita itu cerita nikmat saja itu. Mudah-mudahan ini bukan termasuk kesombongan. Saya itu karena senior waktu itu di Yaman, dan saya itu karena bahasa Arabnya bagus, karena saya itu di Surabaya 2 tahun. Kemudian saya itu di Jogja itu hafalan Quran, sehingga saya sudah hafal Quran 30 juz. Kemudian bahasa Arab saya bagus, di sana saya itu termasuk senior. Sehingga waktu itu kalau di Yaman itu gambarannya nggak kayak Saudi. Di Saudi itu kan kuliah daftarnya diseleksi ketat Saudi itu. Sehingga kebanyakan orang Saudi itu yang daftar ya ustadz-ustadz di sana itu. Kalau Yaman nggak ada seleksi, yang datang ya orang baru tobat, ada yang rambutnya masih jugrak diwarnai, ada orang yang tatoan, ada bekas ketua slengker tobat berangkat ke Yaman ya ada yang berangkat ke Yaman baca Quran hatta huruf Arab abata itu nggak tahu, itu ada juga itu. Di Yaman itu gambarnya seperti itu. Kenapa? Bebas, orang punya duit berangkat. Banyak teman-teman saya itu preman-preman itu, ketua slengker, ada yang preman, jual rumah, berangkat itu banyak. Sehingga apa? Kita sebagai senior, karena kita itu yang termasuk yang masih itu latar belakang kita itu malah belajar di pondok lama lah. Sehingga apa? Santri-santri yang baru ke Yaman itu harus belajar sama kita. Nggak boleh belajar sama syekh kecuali lulus dari ya senior-seniornya lah itu. Nah, sehingga saya itu apa? Di Yaman itu saya punya murid banyak, 15 lebih saya itu murid saya, orang Indonesia itu. Itu nanti saya ajari bahasa Arab, kita ajari Al-Quran, kita ajari kitab akidah, manhaj yang benar. Setelah bagus, baru kita arahkan, kamu belajar sama syekh ini, kamu belajar sama syekh ini, itu baru. Ada juga murid-murid saya itu yang sama sekali belum belajar sama syekh, baru sama saya. Pulang, alhamdulillah sudah jadi ustadz kibar. Saya pun kaget juga itu, Masya Allah, antum sudah jadi ustadz kibar antum itu. Padahal antum itu murid saya asli itu, Masya Allah itu. Jadi ustadz kibar itu, terkenal itu ustadznya itu, Masya Allah itu. Sehingga apa? Sehingga waktu itu ya saya itu biasa ngarahkan seperti itu, ngarahkan itu biasa saya itu, karena saya memang senior waktu itu. Nah, ada di antara murid-murid kita itu, kita berangkat ke sana nggak bisa bahasa Arab, kita ajari bahasa Arab. Setelah itu apa? Mau pindah itu. Saat saya mau pindah itu, ya nggak apa-apa, mau kemana pindahnya? Oh, saya mau pindah ke pondok sana itu. Aduh, kenapa antum pindah di sana gitu loh? Sana itu kan kelompok yang sukanya tahbir-tahbiran gitu loh, tahbir teman-teman salafi yang lain kan gitu.
Enggak, insya Allah saya sudah paham, saya tidak akan tahdir. Ya fadhol, kita nggak akan melarang. Antum mau belajar di mana saja silahkan itu. Tapi saya ingatkan, antum jangan ikut-ikutan mentahdir. Bukan kita itu takut ditahdir, bukan gitu. Kasihan sama antum gitu. Kasihan sama antumnya. Antum nanti mentahdir ustadz, antum itu kayak memberikan hadiah amal soleh antum kepada ustadz itu gitu. Kalau ustadznya yang ditahdir sih nggak senang-senang saja kita kan, antum ngasih hadiah kepada kita kan gitu. Tapi kan kasihan antum gitu. Kita tahulah ilmu antum itu seberapa gitu. Akhirnya sudah saya nasihati, dia tetap nggak mau. Setelah itu pindah, sudah saya nasihati, tetap dia mau pindah, ya udah silahkan gitu. Subhanallah, pindah baru nggak ada seminggu itu, saya dihabisi setelah itu, masya Allah, guru saya ditahdir mati-matian itu. Setelah itu apa? Suatu ketika ketemu sama saya di ibu kota itu, ketemu saya duduk, saya salami itu, diam, kepalanya nunduk itu, nggak berani ngangkat gitu. Kenapa? Antum ngomong saya tahu, tak bongkar semua ilmu antum gitu loh. Siapa sih antum itu? Antum murid saya kan gitu loh. Saya apa? Termasuk yang di sini itu. Di sini pun ada juga murid-murid saya yang setelah itu tahdir saya pun ada. Bahkan ada murid saya yang setelah itu mengharamkan untuk menginjakkan kaki di Masjid Syafi'i, ada juga. Setelah mondok kita arahkan, malah mondoknya di pondoknya ya sebelah lah yang suka mentahdir. Setelah itu saya ingatkan, nggak mau. Setelah itu silakan, kita nggak bisa menghalangi. Setelah mondok di sana mengharamkan nginjak kaki di Masjid Syafi'i, masuk masjid saja nggak boleh begitu, haram. Dan itu ada banyak. Sehingga murid-murid kita yang kita ajari jamaah pengajian yang baru ngaji kelunang-kelunung, dulunya orang awam, ikut pengajian kita arahkan, setelah itu nanti ngaji di kamar sebelah misalkan itu, nahdir kita itu sudah biasa gitu itu. Kemudian nanti mencaci maki kita di media sosial itu sudah biasa. Bukan hal yang baru, kemarin-kemarin saja ribut masalah itu sudah blenger kita seperti itu. Sehingga kita bukan orang kagetan, sudah lama kita dapatkan masalah seperti ini tuh. Maka itu ketika tahun 2011, sudah 2011 saya itu nanti ngarang kitab ini tuh. Kenapa? Alasannya itu karena saya melihat perpecahan, tahdir-tahdiran, saling menyesatkan di kalangan salafiyin. Ustadz salafi gitu, kalau yang lebih aneh itu saling menyesatkan, dan yang lainnya itu. Kalau seandainya masalahnya itu ilmiah, silahkan duduk bareng, ayo kita duduk bareng diskusi. Antum bawa kitab, saya bawa kitab, selesai sebenarnya itu. Tapi apa? Ini bukan khilafiyah ilmiah, tapi hasad. Sehingga apa? Mentahdir saya, nyesatkan saya, diajak duduk nggak mau, didatangi di rumahnya diem toh gitu. Diajak diskusi ya nggak berani. Terus mau apa kita itu? Akhirnya ya wes biarin sajalah mereka itu, urusan mereka dengan Allah, bukan urusan kita itu. Kemudian saya lanjutkan di sini, dan ketika kita teliti permasalahan yang dijadikan penyebab perpecahan, jadi masalahnya itu apa sih khilafnya itu? Maka kita dapatkan permasalahan tersebut masuk dalam ranah masalah khilafiyah. Nah, khilafiyah itu apa? Nanti akan kita sebutkan di buku saya ada. Yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Contohnya misalkan dulu tahdir-tahdiran gara-gara masalah yayasan. Yayasan itu baru bid'ah itu, sehingga siapa yang bikin yayasan maka dia itu orang yang ahlul bidah. Masalah yayasan zaman Rasul nggak ada, zaman baru ini gitu. Setelah itu apa? Mereka bikin pondok harus bikin yayasan juga itu, dan itu ada orang seperti itu ada. Ada orang tahdir ustaz-ustaz yang lain karena bikin yayasan. Sesat pokoknya, siapa yang bikin yayasan sesat itu. Akhirnya dia itu mau bikin masjid dan pondok pesantren. Setelah itu tidak bisa dapat izin kecuali harus punya yayasan. Akhirnya bikin yayasan, ditahdir sama murid-muridnya juga itu. Kenapa? Ustadznya dulu ngomong yayasan itu sesat gitu. Masalah yayasan disesatkan itu. Yang aneh lagi itu kemarin juga saya dapat itu, menyesatkan ustadz yang lain karena di pondoknya itu ada SPP dan uang pendaftaran itu. Katanya ini bid'ah, zaman Rasulullah nggak ada itu. Ini aneh-aneh lagi itu. Bikin KTP disesatkan itu. Ada juga kelompok salafi yang modelnya kayak gitu itu. Bahkan ada yang membid'ahkan karpet di masjid, sehingga sholatnya nggak pakai karpet gitu. Jadi itu ada. Salafi yang model seperti itu ada itu. Mengharamkan masuk televisi untuk berdakwah itu. Seperti akhirnya TV Roja disikat, kemudian ustaz-ustaz yang di sana disikat semuanya itu. Dan itu di Pekalongan ada. Pekalongan ada. Mungkin di antara jamaah pun mungkin ada yang ngaji di sana itu. Dan kita nggak apa-apa, silahkan gitu. Ya kan? Itu TV Roja, kemudian nanti ini Ustaz Hizbi. Kalau sekarang alhamdulillah penamaan Hizbi Sururi itu sudah jarang karena sudah blenger ucapan seperti itu. Tapi ini mulai dihidupkan kembali. Jadi rupanya apa? Masalah khilafnya itu masalah-masalah khilafiyah gitu. Ya kan? Kalau seandainya mereka mau didudukkan itu selesai urusannya itu. Masalah mazhab misalkan itu. Saya bikin pondok, sejak awal saya bikin pondok itu mazhabnya Syafi'i.
Kurikulum ya, kalau mau tanya silakan tanya murid kita yang sekarang sudah pulang dari Yaman itu. Ya. Itu dulu ngafal kitab matan takrib di pondok. Awal kali saya bikin pondok itu ya mazhabnya Syafi'i karena saya Syafi'iyah. Cuma saya nggak mau ngajar fikih Syafi'i itu di kalangan jamaah gitu. Kenapa? Karena kita masuk di komunitas Salafin itu mazhabnya Hambali, takutnya ribut gitu. Tapi kalau di pondok saya Syafi'iyah. Setelah itu datang alhamdulillah ustaz-ustaz kita dari Yaman, akhirnya semakin kuat mazhab Syafi'i itu. Akhirnya ramai sekarang ini. Kenapa baru sekarang diramaikan gitu? Kan dari awal saya bikin pondok sudah Syafi'iyah gitu. Kenapa dari awal nggak dipermasalahkan Syafi'iyah? Sekarang saja yang diramaikan kan itu. Dan ketika kita teliti, khilafiyah itu rupanya itu masalah khilafiyah itu. Masalah-masalah khilaf yang para ulama itu sudah berbeda pendapat. Ulama salaf sudah terbiasa berbeda pendapat. Akan tetapi cara mensikapi masalah khilafiyah ini sangat berbeda antara ulama salaf dengan orang-orang zaman sekarang. Ulama salaf walaupun mereka berbeda pendapat, namun mereka tetap bersaudara, saling menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Bahkan perbedaan ini tidak menghilangkan status mereka sebagai guru dan murid. Mereka bangga, saya itu guru saya Imam Syafi'i, walaupun Imam Ahmad punya mazhab sendiri. Imam Syafi'i bangga dengan gurunya beliau yaitu Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i dalam masalah mazhab beda dengan Imam Malik. Sebagai permisalan, Imam Ahmad bin Hambal adalah muridnya Imam Syafi'i. Walaupun mereka berdua saling berbeda pendapat dalam masalah fikih dan setiap mereka memiliki mazhab sendiri-sendiri, akan tetapi mereka berdua saling mencintai, saling memuji, saling bersyukur bisa menjadi guru dan murid. Akan tetapi ketika kita melihat fenomena di zaman sekarang, kondisinya sangat berbeda dengan petunjuk salaf dalam menyikapi perbedaan tersebut, sehingga kita dapatkan perpecahan, saling menghujat, saling mentahdzir, saling menghajar, memboikot dengan tidak mengucapkan salam, saling membelakangi, saling menjuluki orang lain dengan julukan yang kotor, sesat, menyimpang, sufi dan yang lainnya itu. Bahkan terkadang sampai terjadi pertumpahan darah, dan itu ada di Indonesia. Sempat terjadi kayak gini, bunuh-bunuhan gara-gara masalah khilafiyah di kalangan salafi loh, bukan kalangan yang lain itu. Sampai ada seorang ustadz salafi memfatwakan untuk membunuh satu orang ustadz. Setelah itu sampai mau diculik, mau dibunuh, mau di gorok lehernya waktu itu. Dan itu saya mendapatkan zaman itu. Sehingga kalau seandainya khilaf sekarang di pekalongan kayak ini gampang bagi kita. Zaman dulu lebih ngeri perbedaan itu. Sampai sudah bawa parang zaman dulu itu perbedaannya itu. Namun ketika kita dudukkan masalahnya, coba kita duduk, rupanya perbedaan tersebut adalah masalah khilafiyah. Oleh sebab itu, penulis merasa wajib untuk mengumpulkan kaidah dan adab dalam menyikapi masalah khilafiyah. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, tulisan ringkas ini bisa dikumpulkan pada tahun 2011, walaupun ditulis dengan cepat dan banyak kekurangan. Saya waktu itu nulis karena untuk daurah di Solo waktu itu. Akhirnya saya tulis kaidah secara ringkas, dan alhamdulillah tulisan ini sudah didaurahkan di beberapa tempat. Namun tulisan ini perlu dikaji kembali, ditulis kembali secara rapi, teliti, dan luas pembahasannya. Maka alhamdulillah dengan karunia Allah juga, penulis sudah mengumpulkan materinya dengan tulisan yang sempurna, dan metode kami sempurna, yaitu yang kitab aslinya itu. Tapi ini masih belum saya cetak. Kalau ini kan sudah dicetak, PDF-nya sudah dicetak. Kalau itu masih PDF, masih disimpan di laptop saya. Dan metode kami dalam tulisan ini, saya menyebutkan judul. Jadi nanti metodenya itu cuma judul, disertai ada ayat. Kalau ada ayat yang berkaitan dengan tema itu, saya sebutkan ayatnya atau hadisnya. Setelah itu saya sebutkan nukilan ulama. Dan kami jauhi ucapan kami pribadi dalam menjelaskan materi ini, sehingga saya tidak menyebutkan ucapan saya sendiri dalam tulisan ini. Murni itu adalah Al-Quran, hadis, atau nukilan ulama salaf. Insya Allah penjelasan secara lengkap ada dalam kitab yang sempurna. Tulisan ini kami berikan judul dalam bahasa Arab Mukhtasar, ini saya sendiri yang memberikan nama, Mukhtasar Al-Qawaidu wal Adabul Muhimmah fi Fahmil Khilafi Indal Ummah. Ringkasan kaidah dan adab dalam memahami khilaf di tengah umat. Jika ada kebenaran maka itu murni dari Allah Ta'ala, dan jika ada kesalahan dan kekurangan maka itu murni dari syaitan dan keburukan kami. Kami selalu mengharapkan pengampunannya. Semoga Allah Ta'ala menerima dan memberkahi kami. Pekalongan 18 Juli 2020 di Mahni Darussalam. Ini mukadimahnya. Ini mukadimahnya ini saya tulis di Pondok Darussalam pada bulan tanggal 18 Juli 2020. Kalau bukunya itu yang nggak ada mukadimah tadi itu saya tulis sejak 2011. Yang nanti silakan kalau bisa dibaca, tolong dibaca di rumah, dibaca dulu. Nanti insya Allah setiap hari Rabu kita baca ringkas
Saya tidak bertele-tele nanti untuk menyebutkan secara ringkasnya, itu intinya. Saya itu cuma nanti menyebutkan 3 bab. Yang pertama kaidah khilaf. Kaidahnya nanti ada 10 kaidah. Kemudian yang kedua adab khilaf, bagaimana cara menyikapi khilaf. Nanti akan saya sebutkan ada 10 cara menyikapi. Kemudian yang ketiga nanti saya sebutkan prakteknya. Praktek perbedaan dan bagaimana cara kita menyikapi itu cuma saya sebutkan 3. Yang pertama masalah kunut subuh, itu sudah lama, berarti sudah saya bahas, itu sudah tahun 2011 itu masalah kunut subuh itu. Kemudian yang kedua masalah menggerakkan jari telunjuk. Menggerakkan jari telunjuk. Kemudian yang ketiga nanti masalah jumrah rakaat sholat taraweh 11 atau 21. Nah itu kan ribut terus itu. 3 ini masalah yang sering ribut di masyarakat itu. Maka nanti saya sebutkan bagaimana cara kita itu menyikapi masalah-masalah itu. Ya silakan dibaca, nanti dibaca dulu di rumah, nanti setelah itu baru kita bahas nanti di pengajian kita kali ini. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.